Kelapa sawit sering dijuluki sebagai emas hijau karena manfaat ekonominya yang begitu besar, di mana tanah Indonesia sering dijuluki sebagai negara sawit karena posisinya sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Berbekal iklim tropis yang ideal dan lahan yang luas, Indonesia berhasil menjadikan kelapa sawit sebagai primadona hasil bumi yang sebanding dengan julukan emas hijau. Industri kelapa sawit memberikan beragam manfaat ekonomi bagi Indonesia dan turut memenuhi kebutuhan dunia. Dari perspektif domestik, kelapa sawit telah menjadi pilar pemberdayaan ekonomi rakyat. Jutaan petani kecil menggantungkan hidup mereka kepada kebun-kebun sawit. Industri ini menciptakan beragam lapangan kerja, mulai dari budidaya, pemanenan tandan buah segar, pengolahan di pabrik, dan lain sebagainya. Menurut data, sektor kelapa sawit mempekerjakan lebih dari 16 juta orang secara langsung dan tidak langsung, yang kemudian ikut mendongkrak pendapatan daerah. Sebagai contoh, kawasan yang banyak bertanam sawit cenderung memiliki pertumbuhan produk domestik regional bruto lebih tinggi dibanding kawasan tanpa sawit. Dan secara nasional, sektor sawit menyumbang puluhan miliar dolar bagi perekonomian, di mana pada tahun 2024, kontribusi sektor ini mencapai 27,76 miliar dolar atau sekitar 440 triliun rupiah. Dari kacamata makroekonomi, kontribusi kelapa sawit terhadap devisa negara sangatlah signifikan. Minyak sawit dan produk turunannya konsisten menempati peringkat atas dalam daftar komoditas ekspor Indonesia. Sekitar 11% nilai total ekspor Indonesia pada tahun 2020 berasal dari industri sawit. Setiap tahunnya, ekspor minyak sawit menyumbangkan puluhan miliar dolar bagi neraca perdagangan. Tidak hanya itu, bagi dunia, minyak sawit adalah bahan baku serbaguna yang mendukung kehidupan modern. Kelapa sawit menghasilkan minyak nabati yang paling banyak diproduksi serta diperdagangkan secara global. Sekitar 35 hingga 40% kebutuhan minyak nabati dunia dipasok oleh minyak sawit. Padahal tanaman ini hanya menggunakan kurang lebih 6% dari total lahan yang dipakai untuk produksi minyak nabati secara global. Ini artinya kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak paling efisien, di mana produktivitas per hektarnya jauh melampaui minyak kedelai, bunga matahari, ataupun rapeseed. Bahkan, menurut WWF, jika dunia mencoba mengganti minyak sawit dengan minyak kedelai atau kelapa, maka dibutuhkan antara 4 hingga 10 kali lahan lebih luas untuk menghasilkan volume minyak yang sama. Efisiensi lahan inilah yang membuat kelapa sawit sangat bernilai secara global, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia yang terus bertumbuh. Minyak kelapa sawit telah digunakan di mana-mana, mulai dari dapur hingga pabrik, dari makanan hingga bahan bakar. Sekitar 85% produk sawit global digunakan sebagai bahan makanan. Di rak supermarket tidak terhitung produk yang mengandung minyak sawit, termasuk mentega, minyak goreng, biskuit, kue, coklat, es krim, hingga mie instan. Semuanya menggunakan minyak sawit sebagai salah satu komponennya. Selain sektor pangan, minyak sawit juga menjadi bahan baku produk kosmetik dan kebersihan, seperti sabun, sampo, deterjen, pasta gigi, lilin, hingga lipstik. Bahkan, minyak sawit telah merambah sektor energi sebagai bahan biodiesel. Beberapa negara mencampur biodiesel berbasis sawit ke dalam solar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan keuntungan ekonomi nyata yang sangat menggiurkan, industri kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di Indonesia. Dalam 2 dekade terakhir saja, produksi minyak sawit Indonesia meningkat lebih dari 400%. Luas perkebunan kelapa sawit pun melonjak drastis, dari sekitar 3 juta hektar pada tahun 2000 menjadi lebih dari 13,5 juta hektar pada tahun 2023. Bahkan, data terbaru menyebutkan total area perkebunan sawit di Indonesia telah mendekati 15 juta hektar. Perkebunan sawit terbesar terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera menjadi pelopor kelapa sawit sejak awal abad ke-20. Sedangkan gelombang pengembangan besar-besaran di Kalimantan baru terjadi pada era 1980-an.
ketika perusahaan-perusahaan mulai melirik lahan di Kalimantan untuk ekspansi sawit seiring meningkatnya permintaan global. Hingga kini, 4 provinsi di Kalimantan menjadi penyumbang terbesar ekspansi sawit dan bersama-sama mencakup sekitar 72% dari deforestasi untuk kebun sawit antara tahun 2018 hingga 2022. Kendati demikian, kelapa sawit ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan keuntungan ekonomi yang melimpah. Tetapi di sisi lain, perkembangan sawit juga menuntut pengorbanan lingkungan yang tidak ternilai. Dan disinilah ironinya, bahwa demi memanen devisa dan memenuhi kebutuhan minyak dunia, Indonesia telah kehilangan begitu banyak hutan alam beserta segala fungsi ekologisnya. Ekspansi besar-besaran perkebunan sawit tidak terjadi di lahan kosong tanpa penghuni, melainkan sebagian besar dengan menebangi hutan hujan tropis yang kaya akan kehidupan. Selama 2 dekade terakhir, perluasan sawit menjadi salah satu pendorong utama deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia. Menurut kajian yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Lingkungan, bahwa sepertiga dari kehilangan hutan primer Indonesia disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit. Itu artinya jutaan hektar hutan tua yang belum pernah ditebang telah dikonversi menjadi hamparan sawit monokultur. Penelitian lain oleh Austin mengkonfirmasi hal serupa, bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan faktor tunggal terbesar penyebab deforestasi permanen di Indonesia antara tahun 2001 hingga tahun 2016. Selama periode tersebut, deforestasi terbesar terjadi di Sumatera yang menyumbang 47% kehilangan hutan nasional dan Kalimantan yang menyumbang sekitar 40%. Dengan kata lain, Pulau Sumatera dan Kalimantan telah menanggung beban utama hilangnya tutupan hutan akibat ambisi menjadikan Indonesia sebagai raja sawit dunia. Dampak dari hal ini terlihat sangat jelas pada statistik kehutanan. Secara historis, Indonesia dulunya diselimuti hutan lebat, di mana sekitar 84% daratan Indonesia masih berupa hutan pada awal 1900-an. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan-hutan tersebut terus tergerus. Hingga kini, Indonesia telah kehilangan sekitar 72% hutan aslinya. Khusus di Sumatera, situasinya tidak kalah mengenaskan. Antara tahun 1990 hingga 2010 saja, Sumatera telah kehilangan 7,5 juta hektar hutan, atau sekitar 36% dari total hutannya. Dan yang lebih mencengangkan, hanya sekitar 8% dari hutan Sumatera yang tersisa pada tahun 2010 tergolong hutan perawan yang benar-benar belum terjamah. Ironi itu semakin kentara, manakala kita menyadari bahwa kejayaan sawit dibangun di atas runtuhnya hutan tropis. Bahwa setiap rupiah yang dihasilkan oleh sawit pada hakikatnya dibayar dengan hilangnya pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, punahnya satwa liar, dan musnahnya layanan ekologis alam. Padahal hutan hujan tropis Indonesia merupakan salah satu yang paling kaya biodiversitas di dunia, menempati peringkat ketiga setelah Brazil dan Kongo dalam hal jumlah spesies.